Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama secara online dengan materi dengan tema akhlak tercela ya. Namun kita akan fokus pada materi serakah, materi tentang serakah dan juga kikir. Nah, dua hal ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang materi serakah dan kikir ini, materi kikir ini, kita saksikan dulu sebuah kisah orang yang serakah, orang yang kikir yang ada di zamannya Nabi Musa, yang sudah kita kenal, yaitu bernama Qorun ya. Itu kita saksikan dulu ceritanya. Pada zaman dahulu di negeri Mesir, tinggallah seorang hamba Allah bernama Qorun bin Yasar. Qorun adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam. Awalnya hidup Qorun sangat miskin. Qorun kesulitan menafkahi anak-anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Karena tidak tahan dengan kemiskinannya, Qorun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta yang banyak. Nabi Musa pun menyetujuinya karena saat itu Qorun adalah orang yang rajin beribadah. Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Semakin hari harta kekayaan Qorun semakin bertambah, dan bertambah banyak. Akan tetapi, Qorun semakin malas beribadah karena dia disibukkan dalam mengurus hartanya. Selain itu, Qorun juga menjadi sombong dan suka memamerkan kekayaannya. Suatu hari Qorun keluar dengan baju mewah, diiringi iring-iringan pelayan, bersama sekelompok orang yang kuat yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Qorun untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Akan tetapi Qorun menolaknya. Qorun berkata, harta yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah dan bukan bantuan orang lain. Menurut Qorun, dengan mengeluarkan zakat dan sedekah, maka akan berkuranglah harta kekayaannya. Sejak saat itu, Qorun mulai membenci Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Qorun menyebarkan fitnah agar pengikut Nabi Musa meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Sikap dan perilaku Qorun telah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberi peringatan kepada Qorun dan pengikutnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membenamkan Qorun bersama rumah dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Baik anak-anak, kita sudah menyaksikan bersama cerita tentang Qorun tersebut. Berdasarkan cerita tersebut, kita bisa memahami bahwa orang yang serakah, orang yang kikir, ujung-ujungnya rugi sendiri, tidak dapat
apa-apa. Marilah hari ini kita belajar tentang apa itu serakah, apa itu kikir. Fokus materi kita hari ini adalah pertama, kita harus menghindari. Kita harus menghindari akhlak tercela tersebut. Akhlak tercela yang dimaksud itu adalah akhlak tercela, sifat serakah, dan menghindari sifat kikir. Yang tadi tentang kisah Korun sudah kita saksikan bersama-sama. Baik, selanjutnya kita mempelajari lagi apa itu serakah, apa itu kikir ya. Pertama kita akan belajar serakah. Nah, apa sih serakah itu? Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang ia miliki. Jadi orang serakah itu sudah punya sesuatu tapi masih ingin sesuatu yang lain. Sudah punya buku tapi masih mencari buku yang lain. Sudah punya sepatu tapi minta sepatu yang lain. Sudah punya seragam dan masih cukup, masih bisa dipakai, tapi masih minta seragam yang lain. Sudah punya tas yang bagus tapi masih minta tas yang lebih bagus lagi. Itu namanya serakah. Itu ya. Baik, sekarang kita sudah paham apa itu serakah. Nah, ciri-ciri orang serakah itu bagaimana? Nah, ciri-ciri orang serakah itu banyak ya anak-anak. Nah, di sini Pak Heri hanya menulis 3 ciri orang yang serakah. Ciri yang pertama, selalu merasa kurang. Nah, itu tadi. Wis duwe tas apik tapi jek kurang, njaluk tas maneh sing luwih apik. Wis duwe sepatu apik tapi jek kurang, njaluk sepatu maneh sing luwih apik. Itu merasa kurang terus. Itu ciri orang serakah yang pertama. Nah, ciri orang serakah yang kedua itu lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Kenapa? Karena orang serakah itu sing penting aku iso memenuhi kekarepanku. Yang penting saya bisa memenuhi keinginanku walaupun saya tidak peduli dengan orang lain. Yo opo kudu keturutan. Tidak peduli dengan keadaan orang tua, tidak peduli dengan keadaan saudaranya. Yang penting keinginannya harus terpenuhi. Itu ciri-ciri orang yang serakah gitu ya. Selanjutnya ciri yang ketiga orang yang serakah. Ciri yang ketiga sebentar. Ciri yang ketiga orang serakah adalah berlebihan dalam mengumpulkan kekayaan. Nah, ini ya. Berlebihan dalam mengumpulkan kekayaan. Berlebihan itu seperti apa? Sampai saking nemene kerja, saking nemene nyambut gawe sampai tidak sholat. Itulah yang kita sebut sebagai berlebihan. Itu ciri-ciri orang yang serakah ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya apa sih penyebab orang yang serakah itu? Penyebab yang pertama adalah terlalu cinta terhadap dunia. Seneng dunya tok gak gelem sembahyang. Seneng duit tok tapi mboten purung sholat. Terlalu cinta terhadap dunia, tidak mengimani qada qadar. Orang yang serakah itu tidak percaya kalau semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dadi nyambut gawene nemen, kerjoe nemen, esuk kerja, awan kerja, sore kerja, bengi kerja, kan turune. Saking kepingine ngumpulno donya. Kerja nemen nggih mboten napa-napa asline. Tapi tetep salat sing mboten asal kan kerja tapi mboten purun salat. Ngono lho. Terus penyebab orang serakah yang ketiga adalah lupa akhirat.
lali kalau ada kehidupan akhirat sehingga mboten sholat. Itulah ciri-ciri orang serakah. Selanjutnya bahayanya apa kalau serakah itu? Bahayanya banyak ya anak-anak ya. Ini saya tulis ada 6. Pertama, tidak dicintai Allah. Orang yang serakah pasti tidak akan dicintai Allah. Bukan hanya Allah yang tidak cinta, tapi teman-teman juga tidak akan suka dengan orang yang serakah. Tapi sebaliknya, orang serakah akan menjadi temannya setan. Ayo, siapa yang lebih suka menjadi teman setan atau ingin dicintai Allah? Ayo, siapa? Pilih mana, dicintai Allah atau menjadi teman setan? Kalau pilih dicintai Allah, jangan jadi anak yang serakah. Harus neriman dari pemberian orang tua. Orang yang serakah itu hidupnya itu resah, gelisah. Kenapa? Karena selalu ingin terus. Terus duwe tas njaluk sepatu, duwe sepatu njaluk HP, wis duwe HP njaluk sepeda motor, resah dan gelisah. Orang yang serakah, bahaya yang keempat adalah lupa sholat. Sebabnya mikir nih, mikir sepatu, mikir sandal, mikir tas, mikir HP, mikir sepeda motor, lali sembahyang. Dan orang serakah bisa merusak kerukunan, ambek ade isok tukaran gara-gara serakah. Oleh karena itu kalian jangan sampai serakah. Harus mau berbagi dengan saudara, berbagi dengan adiknya, berbagi dengan teman gitu ya. Terus bagaimana Pak cara menghindari sifat serakah itu? Nah, ini cara menghindari sifat serakah. Cara yang pertama adalah mensyukuri rizki dari Allah. Jadi berapapun rizkinya itu harus disyukuri loh teman-teman. Berapapun diberi sangu, berapapun oleh orang tua, harus tetap mengucapkan alhamdulillah gitu loh. Yang kedua, agar tidak hidup serakah, agar tidak punya sifat serakah, harus hidup sederhana, hidup apa adanya, boten usah gaya-gaya. Yang ketiga, menjauhi iri dan dengki. Kalau ada temannya yang menggunakan sepatu baru, sampean ora usah iri, ora usah dengki. Teman itu pakai sepatu baru, mungkin sepatu lamanya sudah rusak. Sampean nggak usah minta-minta juga kalau sepatunya masih bagus. Ora usah iri, ora usah dengki. Nah, cara menghindari serakah yang keempat, selalu berbaik hati, berbaik sangka kepada Allah. Apapun rizki yang diberikan Allah kepada sampean, baik itu dikei sangu wong tuwa, baik niku ditumbasaken sepatu wong tuwa, itulah kita anggap sebagai rizki, itulah kita anggap sebagai kebaikan dari Allah untuk kita semua gitu ya. Baik teman-teman, hikmah orang yang mau meninggalkan sifat serakah itu adalah pertama, hatinya akan tenang. Hatinya tenang karena tidak ada iri, tidak ada dengki, selalu bersyukur kepada Allah. Itu orang yang mau meninggalkan perbuatan serakah akan selalu bersyukur kepada Allah. Karena selalu bersyukur kepada Allah, maka dia merasa memiliki banyak hal. Karena merasa memiliki banyak hal, maka dia akan menjadi pemurah gitu loh. Selanjutnya, hikmah orang yang mau meninggalkan sifat serakah akan selalu ikhlas ya. Akan selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan. Itu ya, ikhlas dan rendah hati tentunya. Ikhlas dan rendah hati. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kikir. Nah, tadi serakah sudah, kita akan membahas tentang kikir. Kikir itu apa sih?
Kikir adalah tidak mau mengeluarkan harta, tidak mau mengeluarkan benda, tidak mau mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri, kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan masyarakat. Itu kikir, tidak mau mengeluarkan harta. Nah, kikir itu ada 3 macamnya. Apa saja? Kikir yang pertama adalah kikir terhadap diri sendiri. Sudah tahu sakit, padahal ya punya uang. Kenapa tidak mau berangkat ke rumah sakit untuk berobat, padahal punya uang? Nah, eman duite, itu namanya kikir terhadap diri sendiri. Yang kedua, kikir terhadap orang lain. Ada teman butuh bantuan, mau pinjam uang atau butuh uang 500 rupiah kayak tambahan tumbas pulpen, boten dikei padahal temane butuh banget. Itu berarti kikir terhadap orang lain. Kikir terhadap agama bagaimana? Adalah Zisnu di desa Badas yang ngambil uang koin NU. Tapi padahal ada buat nyumbang di Lazisnu, buat bantu Lazisnu. Nanti disalurkan ke anak yatim. Ada uangnya, tapi tidak mau berbagi, tidak mau sodako. Itu berarti kikir terhadap agama. Nah, penyebab kikir itu apa? Penyebab kikir itu ada 2, yaitu takut miskin. Jadi orang yang kikir itu gara-gara wedi jatuh miskin, wedi melarat. Yang kedua, lupa kalau ada kehidupan akhirat, lupa kalau ada surga, lupa kalau ada neraka, lupa kalau ada Allah. Itu penyebab kikir, anak-anak. Jangan sampai kita itu menjadi anak yang kikir. Baik, selanjutnya dampak buruk dari kikir itu apa? Ada loh dampak buruknya kikir itu ya. Dampak buruk kikir yang pertama adalah Allah itu akan murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kita akan menemui kesulitan atau kesukaran. Kenapa? Orang yang kikir itu tidak akan punya teman, dan kalau tidak akan punya teman itu tidak akan mau membantu teman kita, tidak akan mau membantu kita kalau kita dalam kesulitan. Jadi kita akan menanggung sendiri kesulitan itu, kita akan menanggung sendiri kesukaran tersebut, karena teman kita nggak akan ada yang mau bantu gara-gara kikir, gitu loh ya. Selanjutnya ya, cara menghindari kikir. Nah, bagaimana caranya? 1. Membiasakan sodako minimal 500 rupiah satu hari lewat koin NU misalnya. Terus kalau sudah mau gabung dengan Lazisnu, sodako dengan koin NU, pasti akan perhatian dengan fakir miskin, karena Lazisnu selalu melatih kita untuk berbagi dengan fakir miskin dan anak yatim. Dan cara menghindari sifat kikir yang ketiga adalah sadar kalau dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Makanya ada zakat, makanya ada sodako, ada infak. Nah, kalau kita bisa menghindari sifat kikir itu ada hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Kita akan bisa menjadi orang yang peduli dengan sesama manusia. Hikmah yang kedua apa? Karena kita mau berbagi sesama manusia, berbagi dengan orang lain, maka kita akan disenangi banyak orang. Enak tau disenangi banyak orang daripada dibenci, kan lebih enak disenangi. Dan yang ketiga, dengan kita bisa menghindari sifat kikir, kita akan bisa pandai bersyukur kepada Allah. Karena pandai bersyukur, maka kita bisa hidup
tenang. Baik anak-anak, itu materi kita hari ini. Yang intinya adalah kita harus belajar untuk menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Tetapi ada loh serakah yang diperbolehkan. Loh, serakah apa Pak kok boleh? Katanya itu sifat tercela. Kok serakah diperbolehkan? Ada serakah yang diperbolehkan. Apa itu? Serakah mencari ilmu. Sekolah ya mondok. Di sekolah ada pelajaran umum, ya ada pelajaran agama. Di pondok ada pelajaran agama, belajar kitab, yang ngapalkan Quran, ya belajar nahwu shorof, yang ngapalkan tasrifan macam-macam. Itu berarti serakah terhadap ilmu, artinya semangat mencari ilmu, sehingga serakah mencari ilmu itu diperbolehkan. Kenapa? Karena mencari ilmu itu perintah agama gitu loh ya. Kanjeng Nabi Muhammad kan memerintahkan kita untuk mencari ilmu minal mahdi ilallah bahkan sampai disuruh mencari ilmu ke negeri Cina. Loh, itu kan serakah mencari ilmu, tapi tidak apa-apa. Serakah yang baik itu adalah serakah mencari ilmu. Baik, itu saja materi kita hari ini. Dan di akhir materi ini akan ada pertanyaan. Silakan pertanyaannya nanti dilihat di PDF yang bisa di-download di link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.